Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang di SIF House of Restoration. Yuk mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah hari ini. Dimanapun kita berada, mari kita benar-benar menyiapkan hati, pikiran, seluruh tubuh, jiwa, dan roh untuk benar-benar menghampiri Tuhan. Mari kita sebelum mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan, setiap anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Bapa, kami mau Tuhan, hari ini Tuhan kami menyiapkan hati kami. Apapun yang kami pikirkan Tuhan, kami tanggalkan terlebih dahulu Tuhan, karena kami mau fokus hanya untuk Engkau Bapa. Tuhan, kami mau memberikan seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau. Bukan hanya pada saat kami mengalami masalah atau cobaan Tuhan, mungkin kami mencari Engkau, tapi benar-benar setiap apa yang kami lakukan, semuanya Tuhan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita, just worship God.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kami katakan beralih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Come on, let's just worship God. Kami katakan buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Come on, just worship God. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi kami katakan buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Shalom SIF Surabaya yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menyapa saudara-saudara sekalian dari kota Berlin, Jerman. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan kita pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah menikmati hadirat-Mu. Dan saat ini kami ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar urapan Tuhan turun atas hamba-Mu sehingga setiap perkataan yang disampaikan adalah isi hati Tuhan bagi kami semua. Dan juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan, teman-teman dimanapun berada saat ini, khususnya di Surabaya, yang mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan ini, urapan Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, perkenalkan nama saya Rika, saya adalah alumni dari STT Satya Bakti Malang. Saat ini saya bersama dengan suami saya Andre menjadi pasangan misionari utusan GSJ Indonesia untuk Jerman. Kami sudah ada di Jerman sejak Oktober 2017, tetapi tepatnya dari Januari 2020 kami ada di kota Berlin, ibu kota Jerman, dan saat ini sedang merintis gereja internasional di Berlin. Saat ini baru 15-20 orang datang dalam pelayanan ibadah kami setiap minggu, dan kami sedang mengusahakan akan menyewa sebuah ruangan, dan di bulan Oktober ini kami akan mulai Sunday service kami. Terima kasih untuk kesempatan boleh melayani. Terus dukung kami dalam doa untuk membawa anak muda dari bangsa-bangsa bagi Yesus.
Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta Agustinus Dermawan atas kesempatan yang diberikan boleh membagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebagai orang yang pernah belajar dari beliau di bangku kuliah, saya merasa ini sebuah privilege bisa sharing kebenaran firman Tuhan kepada rekan-rekan jemaat SIF yang dikasihi Tuhan. You are the house of restoration. Kita berdoa supaya firman Tuhan ini akan memberkati kita, memulihkan kehidupan kita untuk berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya akan sharing satu tema yang merupakan salah satu values dari SIF, yaitu Spirit Led. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya merasa values ini adalah value yang sangat penting. Harusnya value ini dimiliki oleh semua orang percaya. Bahkan saya merasa kalau orang Kristen tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bukan orang Kristen sejati. Kita masih orang Kristen duniawi atau orang Kristen kedagingan. Karena itu mari kita belajar bersama-sama apa yang Paulus katakan tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Kita melihat bersama-sama di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Mari kita pada hari ini bersama-sama belajar apa yang ayat-ayat ini katakan, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Kita belajar dari Rasul Paulus, dari ayat-ayat ini. Ketika saya merenungkan, membaca berulang-ulang ayat ini, saya menemukan beberapa kebenaran penting yang menolong kita untuk kita memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Yang pertama, kalau saudara-saudara ingin mengalami hidup yang dipimpin oleh Roh, pastikan bahwa kita menjadi manusia rohani. Apa artinya menjadi manusia rohani? Ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi proses pertama yang harus kita alami dalam hidup kita untuk kita bisa memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh, yaitu kita harus memiliki hidup yang dihidupkan oleh Roh. Kalau kita memiliki hidup yang dihidupkan oleh Roh, itu artinya kita tidak lagi menjadi manusia daging, tidak lagi menjadi manusia duniawi, tetapi kita menjadi manusia rohani. Ayat 18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sebelum kita mengalami pertobatan sejati, menaruh iman kita percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua ini adalah manusia daging, manusia duniawi. Dan sebagai manusia daging atau manusia duniawi, kita ini terikat dengan daging dan menjadi hamba dosa. Sebelum kita percaya kepada Yesus, menaruh iman kita kepada Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, kita tidak punya kekuatan untuk melakukan kebenaran.
Apa yang ada dalam diri kita, yang muncul, yang keluar dari kita, semua yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu sebelum kita menjadi manusia yang dihidupkan oleh Roh Allah, kita adalah manusia daging, manusia duniawi. Jadi untuk mengalami hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, kita harus mengalami turning point dalam kehidupan kita. Yaitu kita mengalami pertobatan sejati atau metanoia. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh-Nya dan kebenarannya bekerja dalam hidup kita. Dan ketika itulah kebenaran Tuhan memperbaharui pikiran kita. Dan ketika pikiran kita diperbaharui oleh kebenaran Tuhan, itu mengubahkan tingkah laku kita. Karena itu pertobatan itu artinya berubah atau berbalik arah 180 derajat. Dari sebelumnya kita mengikuti keinginan daging, kita adalah hamba dosa, kita hanya ingin melakukan apa yang menyenangkan di dunia ini, kita berbalik arah, sekarang kita hanya ingin untuk melakukan kehendak Allah dan menyukakan hati Tuhan. Momen itu ketika terjadi dalam hidup kita, kita diubahkan menjadi manusia rohani. Orang-orang yang memiliki hidup yang dihidupkan oleh Roh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya mampu memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh kalau kita sudah menjalani hidup yang dihidupkan oleh Roh Allah. Hidup yang bergantung kepada Roh Allah dan kebenarannya. Saya lahir dari keluarga Kristen. Kakek saya adalah jemaat pertama dari Gereja Sidang Jemaat Allah yang pertama yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi waktu saya lahir, papa mama saya sudah Kristen, percaya Yesus, aktif di gereja. Jadi saya dari kecil, mungkin waktu lahir bukan gini, oe, gak gitu mungkin suara saya kalau nangis waktu lahir. Mungkin waktu nangis langsung nyanyi haleluya 12 kali. Karena keluarga saya, keluarga Kristen aktif di gereja. Sejak kecil, saya dibawa ke gereja, aktif di sekolah minggu, menghafal ayat Alkitab setiap minggu. Tapi turning point terjadi dalam hidup saya. Saya ingat waktu itu tahun 1997, saya kelas 1 SMA. Saya membaca sebuah buku renungan harian. Di dalam buku renungan harian itu dikatakan, kalau kita membaca Alkitab 3-4 pasal setiap hari, maka kita akan menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 1 tahun. Jadi waktu itu saya sangat tertarik untuk membaca dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saya membaca dan berdasarkan dari saran buku renungan harian, saya membaca mulai dari kitab Injil Yohanes. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, waktu saya membaca pasal demi pasal dalam Injil Yohanes, Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya, menaruh iman di dalam hati saya. Sehingga waktu itu saya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, dan percaya bahwa Yesus itu benar-benar Juru Selamat yang bisa mengampuni dan menyelamatkan kita. Waktu itu dengan penuh pengertian, kesadaran, dan iman, saya menyerahkan hidup saya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya momen itu saya diubahkan. Tidak lagi menjadi Rika manusia daging, tetapi Rika manusia rohani di dalam Kristus. Dan Allah memberikan rasa haus dan lapar akan kebenaran dalam hati saya. Saya ingat sekali, untuk pertama kali dalam hidup saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai dalam waktu 6 bulan. Saya begitu haus dengan kebenaran, dan semakin kebenaran firman masuk dalam pikiran dan hati saya, semakin ada keinginan untuk mentaati Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengalami momen ini dalam hidup kita. Momen di mana kita sungguh-sungguh bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Momen di mana oleh karena iman, Tuhan mengubahkan kita oleh Roh-Nya, bukan lagi menjadi manusia daging, tetapi menjadi manusia rohani yang mau mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan. Itu adalah kebenaran pertama yang harus kita alami untuk memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh. Jadilah manusia rohani. Yang kedua yang saya temukan di dalam ayat-ayat ini, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh, yaitu kita harus menyalibkan kedagingan kita. Ayat 24 berkata,
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi waktu kita bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita menyerahkan kedagingan kita, disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ayat 16 dan 17, Paulus menjelaskan bahwa keinginan daging itu selalu bertentangan dengan keinginan roh. Dan kita tidak bisa memiliki dua tuan. Kita harus memilih mau dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh kedagingan kita. Kita orang-orang manusia rohani akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk memutuskan mentaati Tuhan, mentaati kebenaran. Karena ketaatan memberikan kita kekuatan untuk menyalibkan kedagingan kita. Dihidupkan oleh roh adalah ketika kita percaya Yesus, momen itu terjadi, status kita berubah. Kita diubahkan automatically. Manusia daging diubahkan menjadi manusia rohani. Kita diubahkan menjadi orang benar, orang kudus. Bukan karena kebenaran kita, bukan karena kekudusan kita, tetapi karena kebenaran Kristus dan kekudusan Kristus yang bekerja dalam kita. Status kita diubah automatically ketika kita percaya kepada Yesus. Namun di dalam proses iman, kita itu harus mengalami proses pengudusan yang terus menerus. Sampai kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Supaya kita bergantung kepada roh Allah, bergantung kepada kebenaran Tuhan, kita terus menerus menyalibkan kedagingan kita. Sehingga semakin sempurna seperti Kristus. Lukas 6 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Apa artinya setiap hari? Setiap hari itu menunjukkan proses. Setiap hari itu menunjukkan berulang-ulang. Setiap hari itu artinya terus menerus. Kita menyalibkan kedagingan kita terus menerus setiap hari. Sampai kita semakin diproses, semakin kudus, sempurna seperti Kristus. Saya percaya orang-orang yang hidup dipimpin oleh roh memutuskan untuk mentaati Tuhan setiap hari. Kalau kita memiliki hidup yang dipimpin oleh roh, kita akan menyalibkan kedagingan kita setiap hari. Saudara-saudara yang memiliki hidup yang dipimpin oleh roh akan menjalani hidup kudus setiap hari. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara sedang hidup dipimpin oleh roh? Waktu saudara berkata tidak kepada hawa nafsu, kecemaran, kenajisan, itu artinya saudara sedang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu saudara-saudara berkata tidak kepada semua aktivitas yang berhubungan dengan roh jahat, perdukunan, sihir, tidak mengandalkan kekuatan yang lain kecuali kekuatan dari Tuhan, saudara sedang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu saudara memilih untuk hidup di dalam kasih daripada hidup dalam perselisihan, kepentingan diri sendiri, amarah, kedengkian, itu artinya kita sedang memiliki menjalani hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita memilih kehidupan mungkin yang lebih sulit daripada hidup dalam pesta pora kemabukan, kita sedang menjalani kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara-saudara orang yang dihidupkan dan dipimpin oleh roh, kita menyalibkan keinginan daging kita setiap hari untuk mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Tahun 2016, Tuhan menaruh panggilan misi kepada hati saya dan suami saya untuk datang ke Jerman dan menjadi misionari memberitakan Injil. Dulu kala waktu masih muda, suami saya pernah studi di Berlin, tinggal di Berlin selama 11 tahun. Dan bersama teman-temannya merintis persekutuan mahasiswa Kristen di Berlin. Tapi tahun 1997 dia kembali ke Indonesia, bekerja di Indonesia.
Dan kemudian tahun 2016 Tuhan menaruh panggilan itu kembali di dalam hati suami saya dan juga kepada saya untuk datang kembali ke Jerman dan mengerjakan proyek misi. Waktu saya mempelajari tentang Jerman, saya menemukan ternyata 30% dari orang Jerman adalah ateis, mereka tidak percaya Tuhan. Dan dari 60% penduduk Jerman yang masih mengaku Kristen atau Katolik, sebenarnya lebih tepatnya mereka agnostik. Mereka tidak peduli sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak, berdampak enggak dengan hidup mereka. Dan kurang dari 6% dari orang Jerman yang masih pergi beribadah ke gereja dan percaya Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu itu setelah mempelajari itu, saya dan suami saya bilang, oke Tuhan, kami mau melakukan proyek misi ke Jerman untuk membawa bangsa Jerman kembali kepada Tuhan. Tapi persoalannya, tidak ada dana yang akan mensupport misi kami di Jerman. Tetapi waktu itu Tuhan berkata, suami saya punya tabungan, dia sudah resign dari karir pekerjaannya, punya tabungan untuk masa tua pensiun. Tuhan bilang, pakai dana pensiunmu itu untuk membiayai proyek misi kalian. Karena waktu itu belum ada gereja atau orang-orang yang mensupport kami secara finansial. Jadi kami punya dua pilihan. Kami boleh memilih tetap tinggal di Indonesia, hidup santai tanpa harus bekerja. Tinggal di Indonesia bisa mungkin beli mobil idaman saya, atau memilih menuruti panggilan Tuhan datang ke Jerman, tapi untuk itu kami harus memilih hidup yang sederhana supaya uang yang ada bisa dipakai untuk membiayai proyek misi kami di Jerman. Dan oleh karena keinginan untuk mentaati Tuhan dan belajar untuk mentaati pimpinan roh di dalam kehidupan, kekuatan Tuhan memampukan kami untuk memutuskan kami mau melakukan kehendak Allah, bukan memuaskan keinginan daging kami sendiri. Sehingga akhirnya kami memutuskan ke Jerman, mengorbankan uang kami. Saat ini semua uang dana pensiun suami saya sudah habis, tetapi secara ajaib ada departemen misi GSJ di Indonesia, ada rekan-rekan di Indonesia, ada teman-teman yang mensupport pekerjaan misi kami sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Kami tahu itu adalah kekuatan yang datang dari Tuhan. Keberanian itu datang dari Tuhan ketika kami memutuskan mau mentaati Tuhan dan tidak menuruti keinginan daging kami sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar mau hidup dipimpin oleh roh dan menyalibkan kedagingan kita setiap hari, kita bukan saja bisa membedakan antara dosa dan tidak dosa, bukan hanya bisa membedakan antara kudus dan tidak kudus, tetapi kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan, apa yang sesuai kehendak Tuhan, membuat keputusan-keputusan yang menyenangkan hati Tuhan, yang seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Karena kita belajar tidak menuruti keinginan daging kita, tapi dipimpin oleh roh, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau engkau ingin melihat hidupmu diberkati, dituntun semakin indah dan sempurna di dalam Tuhan, jadilah manusia rohani. Dan kita salibkan kedagingan kita setiap hari. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang terus dipimpin oleh roh Allah? Kita menghasilkan buah roh. Ayat yang sangat terkenal dalam ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Paulus berkata di sini, kehidupan yang dipimpin oleh daging pasti menghasilkan pekerjaan-pekerjaan kedagingan yang membawa kepada dosa dan kecemaran. Tetapi kehidupan yang dipimpin oleh roh, Paulus berkata, akan menghasilkan buah roh. Mengapa Paulus tidak mengatakan menghasilkan pekerjaan roh, pekerjaan daging dan pekerjaan roh? Kenapa dia mengatakan pekerjaan daging dan buah roh? Kata buah roh ini karena Paulus ingin menekankan karakter-karakter Kristus yang muncul dari dalam diri kita itu bukan hasil pekerjaan kita.
Itu bukan hasil usaha kita sehingga itu muncul dalam diri kita. Itu adalah hasil yang muncul karena kita tinggal di dalam Kristus, hidup di dalam pimpinan Roh. Jadi di Jerman ya, kalau musim semi seperti ini ada banyak buah-buah, musim semi dan musim panas, ada banyak pohon buah-buahan yang tidak ada di Indonesia. Jadi ada pohon-pohon yang unik. Saya nggak tahu ya bahasa Indonesianya, nektarin atau cherry yang unik, yang tidak ada di Indonesia. Menarik kalau mau lihat dia tumbuh, buah-buahnya muncul. Dan kalau kita tahu ya pohon, begitu ada pohon ada batangnya, kemudian ada ranting-rantingnya, dan di ranting-ranting itu ada banyak buah yang muncul. Buah itu tidak muncul dari ranting itu sendiri. Buah itu muncul karena ranting itu nempel sama pokoknya sehingga dia mendapatkan sumber kehidupan. Bukan ranting itu berusaha untuk menghasilkan buah. Dia hanya tinggal nempel dengan pokoknya, maka buah itu muncul secara otomatis. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Kita yang hidup dipimpin oleh Roh, kita mau mentaati Tuhan, kita mau menyalibkan kedagingan kita, kita hidup dalam kebenaran, akhirnya kita mendapatkan sumber dan kekuatan hingga ada bukti orang yang hidup dipimpin oleh Roh dari dalam dirinya keluar karakter-karakter Kristus. Dari dalam dirinya ada sifat-sifat Kristus yang muncul. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, bayangkan ya, kalau di komunitas kita, di gereja kita, semua orang hidup dipimpin oleh Roh. Maka di dalam komunitas itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebajikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan semua hal-hal yang baik dari Tuhan itu muncul dari dalam diri kita. Pasti akan banyak orang senang datang dalam komunitas kita, sehingga seperti yang terjadi dalam jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Tiap-tiap hari Tuhan akan menambah-nambahkan jiwa-jiwa baru karena mereka disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, maka karakter Kristus muncul dari dalam diri kita. Keluarga saudara, tetangga saudara, masyarakat di dekat saudara akan suka dengan hidup saudara karena mereka diberkati dengan buah Roh dari hidup saudara. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, di mana saja kita bekerja, kita akan memberi dampak positif di tempat kita bekerja karena buah Roh karakter Kristus itu muncul dari dalam diri kita. Saya percaya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dia akan senang hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dia akan senang terus tinggal di dalam kebenaran. Orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dia suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena dia tahu tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam kebenaran, nempel kepada sumber kehidupan, maka dia akan menghasilkan buah-buah Roh dari dalam kehidupannya. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Bukan karena kita hebat dan luar biasa, tetapi pekerjaan Roh Allah yang mengubahkan kita. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin memiliki karakter yang unggul, tinggallah di dalam Kristus. Berdirimu dipimpin oleh Roh dan kebenaran. Kalau ada kelemahan-kelemahan dalam diri saudara-saudara yang ingin kita tinggalkan, tinggallah dalam kebenaran dan ketaatan. Maka Tuhan akan menolong mengubahkan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga karakter-karakter Kristus muncul dari dalam kehidupan kita. Saya percaya kita ingin memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh. Sehingga kita menggenapkan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan memberi dampak dari keberadaan kita di muka bumi ini. Pastikan kita menjadi manusia-manusia rohani. Pastikan kita menyalibkan kedagingan kita setiap hari dan memilih mentaati Tuhan. Pastikan bahwa kita tinggal dalam Kristus dan muncul buah Roh yang jadi berkat buat orang lain dari dalam kehidupan kita. Sepanjang kehidupan Yesus di muka bumi sebagai manusia, kita bisa melihat bagaimana Yesus hidup dipimpin oleh Roh. Waktu iblis mencobai, Yesus menang atas godaan iblis karena Yesus tahu statusnya. Dia adalah anak Allah. Dia punya kekuatan untuk menaklukkan tipu muslihat iblis. Dia tahu statusnya, identitasnya, sehingga dia bisa mengalahkan kuasa si iblis.
Diceritakan Yesus suka akan Taurat dan tinggal dalam bait Allah. Sehingga akhirnya dia bertumbuh menjadi orang yang dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia. Dan pada akhirnya kita tahu Yesus memilih jalan yang sulit, yaitu salib dan menanggung dosa umat manusia daripada apa yang menyenangkan dirinya sendiri. Karena dia mau hidup dipimpin oleh Roh dan menggenapkan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, rekan-rekan SIF yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kita semua akan menjalani kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Betapa indahnya kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Marilah jadi manusia rohani. Bukan lagi manusia daging. Sadarilah status saudara. Saudara manusia rohani yang memiliki kekuatan Roh Allah yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Teruslah taat kepada Tuhan, menyalipkan kedagingan kita, sehingga kita melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Semakin kita tinggal dekat dengan Kristus, buah-buah Roh muncul, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Doa saya, firman Tuhan pada hari ini memberkati kita, menjadikan kita orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan, karena hidup dipimpin oleh Roh Kristus. Sebelumnya, saya menyerahkan untuk kelanjutan dari ibadah ini. Saya rindu sekali memberkati jemaat SIF sekalian melalui doa-doa saya. Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa di dalam dirinya ada banyak kelemahan yang dia harus menyalipkan itu setiap hari, berjuang. Ada banyak kelemahan, karakter-karakter yang mau diubahkan. Saya mau berdoa buat saudara supaya Tuhan memberikan engkau rasa haus dan lapar akan kebenaran sehingga kita mau taat terus kepada Kristus dan ketaatan membuat kita kuat untuk menyalipkan kedagingan kita. Atau mungkin ada di antara rekan-rekan yang sedang bergumul dalam membuat keputusan. Ada keputusan-keputusan yang sulit yang engkau memerlukan Tuhan. Sehingga engkau memiliki keputusan yang benar seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saya mau berdoa supaya mata rohani saudara terbuka, telinga rohani saudara terbuka melihat tuntunan Roh di dalam kehidupan saudara-saudara. Mari kita berdoa untuk merespon kepada firman Tuhan. Bapa di surga, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu dan isi hati-Mu. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Allah memberikan pengertian dan kebenaran ini berbicara kepada hati kami semua. Secara khusus hamba berdoa hari ini, jika ada di antara teman-teman, rekan-rekan yang mendengarkan khotbah hari ini yang sedang bergumul untuk mengalahkan kedagingannya, untuk mengalahkan keterikatannya, untuk mengalahkan sifat-sifat lama yang masih terus ada di dalam dirinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memampukan dia dengan kekuatan-Mu untuk haus dan lapar akan kebenaran, untuk memilih taat kepada Tuhan. Sehingga dengan ketaatan itu dia punya kekuatan mengalahkan kedagingan, menyalipkan kedagingannya setiap hari. Sampai dia terus bertumbuh semakin indah, sempurna dan serupa dengan Engkau. Secara khusus hamba berdoa, kalau ada di antara rekan-rekan yang saat ini sedang dalam dilema, membuat keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya, hamba berdoa dalam nama Yesus ketika mereka berkata, Tuhan, saya mau dipimpin oleh Roh, saya mau melakukan kehendak-Mu. Biar Roh Allah membuka telinga rohani mereka, mata rohani mereka, dan mereka melihat kemana Tuhan menuntun hidup mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka menggenapkan kehendak dan rencana Tuhan di atas hidup mereka. Berkati jemaat SIF sekalian dimanapun mereka berada, memberi dampak yang luar biasa karena ada buah Roh yang muncul dari hidup mereka, karena mereka memilih hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Hamba berdoa buat Bapak Pendeta Agustinus Dermawan, Ibu Lili dan anak-anak mereka dalam nama Yesus. Pakai hidup dan pelayanan mereka menjadi dampak bagi kerajaan Allah sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepadamu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang memberkati kami hari ini, yang menolong kami menjadi orang-orang yang kuat secara roh karena hidup kami dihidupkan dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Saudaraku, mari kita akan meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Rika. Beliau melayani dari Jerman, dan kita terus doakan supaya gereja yang dirintis di Jerman Tuhan berkati. Kalau saya tidak salah, dalam minggu ini mereka sudah deal untuk mereka menyewa sebuah tempat di sebuah gereja, dan mereka juga melayani orang-orang muda seperti jemaat di SAF, saudara-saudara. Jadi kita akan terus doakan Ibu Rika supaya Tuhan pakai kehidupannya bersama dengan suaminya Pak Andre yang telah meninggalkan Indonesia untuk menjadi misioneri di Jerman, menjangkau jiwa-jiwa di sana. Dan kita percaya itu terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang memimpin mereka. Demikian juga kita semua. Mari kita akan menyanyikan pujian ini sebagai tanggapan kita untuk membuka hati kita kepada Roh Kudus, menjamah hidup kita dan memakai hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Oh, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Oh, ku buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, bersama-sama mari bangkit berdiri, buka hati, katakan untuk jamahan-Mu, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin, haleluya. Buka hati, oh jamahan-Mu, amin, haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan, mari ambil alih Tuhan seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Gereja Tuhan tempat kediaman Roh Kudus. Dan kalau gereja Tuhan itu bukan berbicara tentang gedung, tetapi kumpulan orang percaya. Saudara-saudara dan saya tempat kediaman Roh Kudus. Dan oleh karena itu kita harus belajar di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan supaya kita membuka kesempatan sebagaimana pujian ini, untuk membuka hati, karena Roh Kudus Dia bekerja secara lembut. Dia tidak merampok, Dia tidak mendobrak. Dia hanya mengetuk hati kita. Ketika kita membuka hati, Dia akan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Biarlah gereja-Mu sebagai tempat kediaman Roh Kudus-Mu. Engkau nyatakan pimpinan-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Roh Kudus yang manis dan lembut, Engkau nyatakan pimpinan-Mu. Engkau akan menolong setiap kami, menolong gereja-Mu, menolong setiap keluarga, menolong setiap rumah tangga, menolong setiap pribadi ya Tuhan. Agar kami Tuhan mengalami pimpinan Roh-Mu,
mengalami pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa Engkau memberkati Ibu Rika dan Pak Andre yang melayani di Jerman. Mereka berusaha menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sana. Orang-orang Indonesia yang ada di sana, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau memakai mereka. Kami berdoa jiwa-jiwa yang sudah mereka menangkan, mereka bawa kepada Tuhan, kiranya itu akan menjadi pioner-pioner di dalam pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Sediakan pengerja-pengerja yang mereka butuhkan, sediakan apa yang mereka perlukan, tempat, segala sesuatu, dan lebih daripada itu Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu bersama-sama dengan mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami menyerahkan setiap kami kepada dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa buat setiap keluarga di SAF Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melihat setiap keluarga yang ada. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap rumah tangga dari jemaat-Mu di SAF. Mari Tuhan Engkau menolong anak-anak mereka. Biarlah Tuhan Engkau berkati. Demikian juga setiap seluruh jemaat-Mu, mereka yang melakukan rencana-rencana di bulan ini atau bulan-bulan yang akan datang. Engkau berkati setiap rencana ini Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap kerinduan jemaat-Mu, apapun yang mereka sedang gumuli di dalam Tuhan. Biarlah mereka beroleh kekuatan untuk tetap bertahan dan bahkan kembali mengalami kemenangan di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Dan kami mau berdoa seluruh jemaat-Mu akan terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Diberkati untuk menjadi berkat, dimuridkan untuk memuridkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami juga memberkati setiap kami Tuhan pada pagi hari dalam nama Yesus, amin. Baik saudara-saudara, saya mau sampaikan pengumuman untuk 1 pekan yang akan datang. Hari Selasa nanti kita akan ada Moment of Restoration, akan dibagikan linknya via Google Meet. Dan kami terus mengundang setiap kita untuk menggunakan waktu-waktu yang ada untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama. Mari kita bergabung di dalam komunitas tumbuh bersama. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan pertumbuhan bagi setiap KTP yang ada. Dan mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita datang kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami. Kami mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan Engkau menolong gereja-Mu, menolong jemaat-Mu, menolong setiap pribadi yang mendengarkan dan ikut ibadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya di dalam waktu-waktu kami yang sementara ini itu menjadi meaningful dan berarti ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan apapun yang telah dikerjakan oleh para pelayan-Mu, kami percaya tidak pernah sia-sia. Apa yang kami tabur, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menumbuhkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati jerih lelah dari para pelayan-Mu, Engkau memberkati kesungguhan jemaat-Mu, dan kami juga memberkati ya Tuhan untuk setiap persembahan, persepuluhan yang telah diberikan di dalam rumah Tuhan melalui transfer ke rekening dari gereja kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Kami tahu ya Tuhan bahwa ada banyak keperluan, ada banyak kebutuhan, tapi ajar kami untuk setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, untuk kami membantu pekerjaan Tuhan dengan keuangan kami ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan akan Tuhan menjadikannya berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, serta menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah kekuatanmu tidak akan pernah hilang dan pengharapanmu selalu baru di dalam Tuhan. Sebab Roh Kudus, Roh yang disediakan untuk menjadi penolong bagimu dan penghibur bagimu, engkau membuka hati untuk menerima pimpinan Roh Kudus, sehingga di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan,
Engkau selalu bertanya, Engkau selalu berkonsultasi dengan Roh Kudus melalui firman-Nya. Dan biarlah seluruh hidupmu akan menjadi garam dan terang dunia. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah masa depanmu. Dan juga diberkatilah apa yang kau rencanakan di dalam kesungguhan hati akan mencari kehendak Tuhan. Dan diberkatilah segala apa yang kau kerjakan, pekerjaanmu, dan dibuat Tuhan menjadi berhasil untuk kemuliaan nama-Nya. Dan diberkatilah kuliahmu, apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan selalu hadir di tengah-tengahnya. Terimalah seluruh berkat, damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dan tetap semangat, antusias sampai Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday dan God bless you setiap kita masing-masing. Terima kasih buat yang sudah melayani. Haleluya. Amin.